Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Terima kasih bocah nakal, kata Tulong langsung melesat dengan kekuatan penuhnya, karena tak ingin kalah cepat dari Bolong. Wos, Tulong langsung sampai ke salah satu musuhnya. Mau kemana kau anak nakal? Ayah belum menghukummu kau malah melarikan diri, kekeh Tulong sambil mengayunkan cakarnya menggunakan tangan kirinya. Orang berjubah merah yang terus melesat tanpa memperdulikan ucapan Tulong langsung merasakan bahaya. Dengan cepat ia membalikkan kepalanya. Crash! Kepala orang berjubah merah langsung lepas setelah ia membalikkan badannya. Tulong langsung melesat setelah membunuh orang tadi. Wos! Tidak jauh dari Tulong, Bolong kini mengayunkan tinjunya. Terlihat tinju Bolong dengan cepat ke arah dada musuhnya. Bam! Duar! Bersamaan dengan tubuh musuhnya terpental, kini Bolong memegang jantung musuhnya yang masih berdenyut. Crash! Jantung tersebut langsung pecah setelah Bolong meremasnya. Bolong tersenyum sambil melirik ke arah Tulong. Hehehe, aku pasti akan menang darimu, ejek Nolong melalui telepati kepada Tulong. Wos! Bolong langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, Bolong dan Tulong membunuh orang berjubah merah hingga menyisakan pemimpinnya saja, yang kini terlihat sekarat. Aku yang lebih dulu menyerangnya, jadi akulah yang membunuhnya, kata Bolong menatap Tulong dengan tajam. Enak saja, aku yang melumpuhkannya, jadi akulah yang membunuhnya, kata Tulong tak mau kalah. Di tempat Bayan, Duandu dan Tujel kini keempat dari klan Du datang. Tep-tep, Senior, terima kasih atas bantuan Anda, kata Dusan dengan tulus memberi hormat. Duyan, Dulan, Dukin juga ikut membungkukkan badannya dengan hormat. Terima kasih Tuan Muda, kata mereka bertiga. Bayan langsung melambaikan tangannya dengan santai. Kalian seharusnya berterima kasih kepada saudara kecilku yang masih pingsan, jangan berterima kasih kepada kami. Jika ia tidak mempunyai jiwa penolong yang tinggi dan kesini dengan sendirinya, maka kami tidak akan kesini, kata Bayan dengan jujur. Dusan yang mendengar itu langsung mengangguk. Setelah mengangguk, pandangan matanya tak sengaja memperhatikan jubah milik Bayan dan Duandu. Tubuh Dusan seketika bergetar hebat. Dulan yang melihat itu langsung maju lebih dulu dengan perasaan khawatir. Kakek, kau kenapa? Jangan tinggalkan kami, kata Dulan dengan nada suara serak. Duyan dan Dukin juga ikut maju, mereka berdua langsung memegang jubah kakeknya. Dusan yang digoyang-goyang langsung tersadar. Kalian, bersikaplah sopan kepada penolong kita, kata Dusan dengan tegas. Seketika, ketiga remaja itu langsung menundukkan kepalanya dengan patuh. Dusan langsung berlutut, Tuan, mohon bantuan Anda. Kami akan membayar Anda berapapun yang Anda inginkan. Kebetulan juga kami datang ke daratan barat ini untuk menyewa kelompok pembantai, kata Dusan. Bayan langsung melambaikan tangannya. Aku paling benci orang yang lebih tua dariku bersujud di depanku, kata Bayan dengan dingin. Wos, brak. Setelah Bayan berkata, tubuh pemimpin orang berjubah merah langsung mendarat di depannya. Tuan Muda, kami bingung siapa yang harus membunuh orang ini di antara kami berdua. Jika boleh tahu, kira-kira siapa yang paling pantas membunuhnya di antara kami berdua, kata Tulong sambil menapakkan kakinya dengan elegan di tanah. Wajah Tulong terlihat tampan. Tulong kini tidak memakai tudungnya, sama halnya dengan Bolong. Ketiga remaja dari klan Du langsung terpana saat melihat wajah Bolong dan Tulong yang terbilang lebih dari tampan. Glek, wah, paman berdua ini tampan sekali, spontan Dukin berteriak tanpa sadar. Dengan cepat Dulan menyumpal mulut adiknya. Jaga bicaramu, itu kurang sopan, bisik Dulan dengan suara yang sangat pelan.
Bolong dan Tulong bukannya marah, mereka langsung tersenyum lebar karena dibilang tampan. Saat mereka ingin bicara, Bai An lebih dulu berkata, jadi asal kalian sebenarnya dari mana hingga datang ke benua barat ini untuk menyewa kelompok pembantai? Tanya Bai An menatap ke arah Dusan. Mendengar itu Dusan langsung bercerita dengan jujur. Setelah cukup lama bercerita, Dusan mengakhiri ceritanya dengan berkata, kami datang ke sini hanya untuk menyelamatkan anggota keluarga kami yang masih hidup. Saat ini mereka semua dikurung di sekte neraka dunia. Kami setuju, teriak Tulong, Bolong, dan Duan Du dengan semangat. Mereka tidak menunggu Bai An lebih dulu membuka suara, karena tahu akal licik Bai An yang banyak tingkah jika soal uang. Sama halnya dengan Duan Du langsung setuju karena memiliki beberapa alasan juga. Bai An hanya bisa menghela nafas di luar saja, tapi dalam hatinya ia sungguh kesal dengan tingkah ketiga saudaranya. Tak lama Bai An mengeluarkan senyum lebar karena telah menemukan beberapa rencana. Menyadari ada yang salah, Duan Du, Tulong dan Bolong merasakan bulu kuduk mereka tiba-tiba berdiri. Bai An dan yang lainnya langsung tersadar setelah mendengar suara dehaman dari Dusan. Dusan yang ditatap langsung menelan air liurnya. Glek, bagaimana para senior, apakah kalian setuju kami sewa? Kata Dusan sedikit tergagap. Kau tidak perlu menyewa kami, karena tugas dari kelompok pembantai sebenarnya adalah menolong orang yang lemah, tertindas dan benar-benar membutuhkan. Untuk yang kalian dengar itu hanyalah sebuah kedok saja, kata Bai An dengan jujur. Benar, karena kakakku adalah orang yang menjadi pemimpin tertinggi kelompok pembantai. Kami sengaja keluar karena ingin pergi ke daratan timur, yang katanya daratan yang memiliki kekuatan setara dengan daratan barat ini, kata Duan Du memberitahukan maksud mereka pergi. Benar, jadi kalian tidak perlu membayar kami, kata Bolong menambahkan. Hehehe. Mungkin lebih tepatnya kami di daratan barat ini tidak ada lawan yang menarik, jadi kami ingin mencari lawan ke sana, kekeh Tulong sambil mengepalkan tangannya dengan semangat. Dusan, Duyan, Dulan dan Dukin yang mendengar kata-kata Bai An dan para saudaranya, langsung mengangguk-angguk walau tidak terlalu mengerti. Setelah itu mereka langsung pergi dari sana. Wos, tep-tep, kita akan istirahat di sini, kata Bai An memberitahu yang lain. Semuanya mengangguk patuh. Setelah itu mereka langsung membagi tugas, ada yang pergi berburu, ada yang menghidupkan api dan ada yang membuat bumbu. 1 jam telah berlalu, saat ini mereka baru mulai makan, kebetulan juga Tujel baru sadar dari pingsannya karena kelelahan dan kehabisan darah. Saat Tujel bangun, terlihat Tujel selalu melirik ke arah Bai An dan Duan Du. Ada apa? Tanya Bai An pura-pura tidak tahu maksud dari tatapan Tujel. Itu, aku ingin menjadi kuat tuan muda, jawab Tujel dengan sedikit tergagap. Bai An langsung melirik ke arah Duan Du. Duan Du yang dilirik langsung melirik ke arah Tulong. Tulong juga langsung melirik Bolong. Bolong yang terakhir langsung tersenyum lebar. Bolong langsung melirik ke arah Dulan. Tujel yang dibingungkan karena selalu berpindah tatapan, kini tatapannya ke arah Dulan yang selalu menatap dirinya. Seketika Tujel langsung bertatap muka dengan Dulan. Dulan yang ketahuan selalu menatap Tujel, langsung mengalihkan pandangannya dengan wajah sedikit merah karena malu. Bai An, Duan Du, Bolong dan Tulong langsung terkekeh kecil. Dusan yang melihat itu juga ikut tersenyum saat melihat cucunya malu kepada seorang pemuda, padahal selama ia hidup, ia tak pernah melihat cucunya ini malu. Sama halnya dengan Duyan dan Dukin, mereka awalnya menganga kaget, tak lama mereka ikut tersenyum. Tujel yang menyadari ada yang salah dari tatapan semua orang langsung tersadar, ia langsung menunduk malu juga. Seorang laki-laki harus terlihat jantan. Masa kau malu di depan wanita yang menyukaimu, terlebih kau terlihat lembek, kekeh Duan Du dengan nada ejekan. Mulai sekarang kau harus terlihat tangguh seperti diriku ini, kata Tulong dengan bangga. Hanya dengan beberapa kata semangat, Tujel langsung mengangkat kepalanya dengan wajah teguh.
Setelah itu Tujel mendekati Dulan. Dulan yang menyadari itu hanya diam saja. Setelah Tujel mendekat ia langsung bicara dengan Dulan. Walau awalnya malu, tapi lama-kelamaan mereka kini terlihat cukup akrab, walau masih malu-malu. Setelah istirahat cukup lama, Baian dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya. Tep-tep, 1 bulan berlalu, kini mereka melihat sebuah hutan yang terlihat memiliki aura yang cukup menyeramkan. Ini adalah hutan yang membatasi daratan barat dan daratan timur, kata Dusan memberitahu Baian dan para saudaranya. Hutan ini bernama hutan berapi, kata Dusan menambahkan. Baian dan yang lainnya mengangguk. Sedangkan Tulong kini cemberut. Tuan muda, kenapa tidak kita bunuh saja orang ini, menambah beban saja dari tadi, kata Tulong sambil menatap ke arah pemimpin berjubah merah yang kini dirantai. Tubuh pemimpin langsung berkeringat dingin, selama sebulan ini ia sudah disiksa tubuh luar maupun dalam, terlebih lagi jiwanya kini sudah tersiksa membuat ia selalu ingin bunuh diri. Tapi saat mendengar ancaman Tulong jika ia berniat bunuh diri, maka Tulong akan mencarinya di neraka sekalipun lalu menyiksanya. Maka dari itu pemimpin berjubah merah kini tidak berniat bunuh diri lagi. Tuan, belum selesai pemimpin berjubah merah yang bernama Kentong itu mengatakan sesuatu. Tulong menatap tajam ke arah Kentong sambil berkata, "Aku belum mengizinkanmu bicara," kata Tulong dengan nada dingin. Kentong langsung berkeringat dingin. Ia dengan cepat mengangguk-angguk patuh, hal itu membuat Duan Du terkekeh. Tulong kini terlihat beringas di mata musuh, namun lucu di mata para saudaranya, hal itulah yang membuat Duan Du cekikikan. Baian yang dari tadi diam langsung berkata, "Jangan disentuh lagi, mulai saat ini ia akan berguna." Dengan senyum lebar Baian menatap Tulong. Tulong yang paham langsung mengangguk patuh. Treng, suara rantai yang mengikat tangan maupun kaki Kentong langsung hancur. "Kau carikan kami beberapa hewan buruan, karena kita akan istirahat di sini sambil makan siang sebelum kita masuk hutan," kata Tulong. Tulong kembali berkata, "Jangan pernah mencoba untuk lari, karena kemanapun kau lari aku akan mencarimu ke seluruh dunia ini. Jika kau mati pun aku akan mencarimu ke neraka dan membawamu ke sini lagi." Kentong mengangguk patuh tanpa bersuara. Dengan segera Kentong melesat ke arah tertentu. Setelah itu Baian dan yang lainnya langsung mempersiapkan bahan-bahan untuk hewan buruan yang akan dibawa Kentong nanti. 2 jam telah berlalu, kini Baian dan kelompoknya melesat melalui semak-semak hutan berapi. Sepanjang jalan yang Baian lihat adalah hutan tanpa penghuni, bercampur hawa panas yang sangat menyengat. Namun itu tidak masalah bagi Baian dan yang lainnya. Tapi hal yang membuat Baian tertarik adalah asal-usul hutan ini, yang tiba-tiba menjadi berhawa panas. Menurut perkataan Dusan dan Kentong, dulu ada seorang ahli dewa surgawi. Ahli dewa surgawi itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari dewa abadi. Seorang ahli dewa surgawi itu terjatuh di sini, hingga menyebabkan hawa sepanas ini. Sampai saat ini pun ahli dewa surgawi itu tidak diketahui keberadaannya, apakah sudah mati atau hidup. Jika mati, mayatnya belum ditemukan oleh ahli-ahli dari dunia setengah dewa yang ada di sini. Wus-wus, Baian melesat sambil melirik ke atas, ia melihat matahari sudah terbenam. "Tep-tep. Kalian di sini saja lebih dulu untuk istirahat, aku akan pergi sebentar saja," kata Baian. Tanpa memperdulikan atau menunggu jawaban dari yang lainnya, Baian menghilang dari sana. Wus-wus, Baian berhenti di ketinggian yang bisa melihat seluruh area hutan berapi. Hutan berapi terlihat sangat luas di pandangan mata Baian. Pandangan mata Baian terlihat melihat seluruh area secara rinci, namun belum menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Baian mencoba mengedarkan kesadarannya, ia belum menemukan hal yang menarik juga karena merasa kesadarannya seperti terhalangi, jadi ia terbang ke atas untuk melihat dengan mata telanjang. Setelah puluhan menit mencari, kini pandangan mata Baian tertuju ke arah gunung yang paling kecil. Ada yang aneh di balik gunung kecil ini, gumam Baian, karena ia tidak merasakan sedikit pun hawa panas di sana.
Wus! Dalam sekejap Bai An muncul di gunung kecil tersebut. Saat ini Bai An menatap ke arah sedikit celah kecil di depannya. Bai An tanpa menunggu langsung melangkahkan kakinya. Wus! Pandangan Bai An langsung buram saat ia memasuki celah tersebut. Buk! Bai An terjatuh tepat di samping aliran sungai yang terlihat jernih. Percikan air sungai langsung mengenai wajah Bai An, hingga membuatnya tersadar dari pingsannya. Bai An langsung memegangi kepalanya yang masih pusing akibat memasuki celah tersebut. Di mana ini? Gumam Bai An melihat ke sekelilingnya. Bai An saat ini merasakan hawa di sini sangat sejuk, dan tekanan aura yang cukup menindasnya. Apakah ini dimensi kecil buatan manusia? Gumam Bai An saat melihat keindahan tempat ini. Setelah puas melihat sekelilingnya, Bai An langsung bangun, lalu melangkahkan kakinya menuju ke arah yang memintanya untuk ke sana. Tep-tep, 10 menit Bai An berjalan, ia kini merasa dipermainkan karena tempat yang ia tuju ada di depan matanya, tapi ia tak pernah sampai ke tempat tersebut. Apakah ada ilusi di tempat ini? Gumam Bai An mencoba menembakkan energinya, namun Bai An tidak bisa mengeluarkan energinya sedikitpun. Hukum energi spesial. Gumam Bai An terkejut. Bai An tiba-tiba mengeluarkan senyum lebar yang jarang terlihat. Bai An kemudian berlari ke arah gubuk kecil yang membuatnya selalu ingin ke sana. 3 hari berlalu, sampai saat ini Bai An masih belum sampai, malah ia merasa semakin menjauh. Hukum gravitasi terbalik, gumam Bai An tidak bisa tidak terkejut. Bai An menduga itu hukum gravitasi terbalik, karena ia sudah mengingat beberapa ingatan yang dikirim oleh Musiaer dulu, sewaktu ia masih di alam fana. Walau belum pasti, tapi Bai An menduga ini hukum gravitasi terbalik. Dengan semangat Bai An kembali berlari, tapi saat ini terlihat Bai An berlari sambil maju lalu mundur beberapa langkah, lalu maju lagi. Melihat ia kini sudah dekat dengan gubuk kecil tersebut, Bai An tersenyum karena dugaannya sama sekali tidak salah. Bai An terus berlari zigzag dan maju mundur hingga ia sampai di depan pintu gubuk yang terlihat lusuh namun sangat kuat. Bai An memastikan jika ia menyerang menggunakan kekuatan penuhnya, maka pintu gubuk yang lusuh ini tidak akan pernah hancur. Saat Bai An ingin melangkah masuk, ia merasakan aura hangat yang menyelimuti hatinya. Perasaan ini seperti Bai An pernah rasakan saat ia bertemu ayahnya. Bai An merenung sesaat, kemudian melangkah masuk. Ceklek, wus. Bai An langsung menutup matanya saat membuka pintu gubuk lusuh tersebut. Sebuah cahaya yang sangat terang langsung menerpa mata Bai An. Saat Bai An membuka matanya, Bai An langsung bingung, karena ia kini berada di tempat yang berbeda lagi. Apakah gubuk kecil ini sebuah dimensi kecil lagi? Gumam Bai An melihat sekelilingnya. Terlihat hamparan padang rumput yang sangat luas. Kemana Bai An memandang ia hanya melihat rerumputan yang alami tumbuh. Entah kenapa Bai An tiba-tiba tersenyum, tak lama ia mengeluarkan air matanya saat merasakan ketenangan seperti ini. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung menjatuhkan dirinya. Brok, Bai An langsung tertidur pulas tanpa memikirkan beban yang ia pinggul saat ini. 1 hari telah berlalu. Bai An langsung tersadar saat mengingat para saudaranya yang masih di hutan berapi. Walau para saudaranya kuat-kuat, tapi terlihat di wajah Bai An penuh kekhawatiran. Saat Bai An bangun, ia menyadari ada yang salah di sekelilingnya. Aku sedang dikepung oleh ratusan prajurit, terlebih lagi mereka hanya prajurit dengan tingkat alam fana, gumam Bai An mengerutkan keningnya. Tep-tep, menyerahlah, kami sudah mengepungmu. Teriak salah satu orang berpakaian layaknya jenderal. Benar, jika kau bekerja sama, maka kami tidak akan menyakitimu, kami hanya memastikan jika kau musuh atau bukan, kata salah satu orang berpakaian sama dengan orang yang pertama kali bicara. Bai An langsung mengangkat tangannya sambil mengeluarkan seutas senyum. Bai An tersenyum karena orang-orang sama sekali tidak berniat jahat atau buruk, mereka bicara jujur. Jika orang-orang ini melihat senyum tulus Bai An, mungkin mereka akan bingung, namun tidak ada yang bisa melihatnya karena Bai An masih menggunakan tudungnya.
Setelah melihat Bai'an mengangkat tangannya, para prajurit langsung maju sambil membawa rantai. Tep-tep, Bai'an langsung dipasangkan rantai di tangannya. Setelah itu, kedua jenderal itu langsung mengerahkan para prajurit untuk kembali bersama-sama. Dalam perjalanan, Bai'an yang mendengar pembicaraan mereka awalnya cukup bingung, ini dunia apa? Karena rata-rata orang yang Bai'an lihat adalah penduduk normal, atau manusia biasa yang mati saat usia puluhan tahun. Bisa disebut mereka bukan kultivator. Namun saat merasakan energi ki di sekitarnya, Bai'an tahu jika ini bukan alam fana, mungkin bisa disebut alam dewa. Bai'an bahkan menduga, jika tempat ini mungkin adalah titik putih yang Bai'an lihat di peta. Mungkinkah orang-orang ini tidak tahu caranya berkultivasi? Gumam Bai'an dalam hati. Tep-tep, kita istirahat terlebih dahulu, perjalanan kita masih jauh, aku takut para prajurit baru akan kelelahan lalu pingsan, teriak jenderal tersebut. Semua prajurit langsung mengangguk senang, karena mereka terlihat kelelahan, dan benar ada beberapa orang dari mereka yang hampir pingsan. Saat mereka istirahat, Bai'an langsung berdiri lalu berkata kepada prajurit yang selalu menjaga dirinya. Tuan prajurit, bisakah aku pergi buang air? Aku sudah tidak tahan, kata Bai'an memegangi alat sensitifnya. Prajurit itu langsung melirik ke arah temannya hanya mengangkat bahunya. Setelah berpikir sesaat, prajurit tersebut langsung berkata, "Tunggu di sini, aku akan memberitahu jenderal masalah ini agar kita tidak dihukum." Prajurit itu langsung pergi setelah ia melihat temannya mengangguk. Tep-tep, prajurit itu kembali bersama jenderal yang pertama kali bicara kepada Bai'an beberapa hari lalu. Ikuti aku, kata jenderal tersebut setelah mengamati Bai'an. Tep-tep, tak menunggu waktu lama, jenderal itu berhenti di sebuah aliran sungai yang airnya sangat jernih. Bai'an langsung maju setelah melihat isyarat dari sang jenderal. Saat Bai'an melihat jenderal tersebut melirik ke arah lain, wos, aura yang mengerikan langsung mengguncang tempat tersebut, tidak hanya di tempat kejadian, bahkan aura tersebut dirasakan oleh para prajurit yang menangkap Bai'an. Beberapa dari mereka langsung pingsan karena tak tahan menahan tekanan aura tersebut, beberapa yang mampu bertahan langsung mengeluarkan banyak darah. Yang paling parah adalah jenderal yang tidak terlalu jauh dari Bai'an, ia kini berusaha untuk tidak tidur di padang rumput, saat ini ia sudah berlutut, jika ia tertidur maka ia akan langsung terluka parah. Bai'an yang kini memejamkan matanya berusaha untuk menekan auranya yang keluar. Wos! Bom bom bom. Tekanan dari aura Bai'an langsung lenyap bersamaan dengan bunyi ledakan dari tubuhnya. Bai'an langsung tersenyum saat melihat kekuatannya yang kini meningkat pesat, hanya dengan menghirup energi di sekitarnya. Jika yang lain kesini aku yakin tak menunggu waktu lama bagi kami untuk bisa melawan para kaisar dewa, gumam Bai'an bersemangat saat memikirkan para saudaranya yang akan meningkatkan kekuatan mereka juga. Rencana Bai'an setelah masalah ini selesai, ia akan kembali membawa para saudaranya ke sini lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tep-tep, hei, apakah kau tidak apa-apa? Saat mendengar sebuah suara, Bai'an langsung tersadar dari lamunannya. Dengan cepat Bai'an melirik ke asal suara, dan melihat jenderal tadi kini berusaha berjalan dengan senjatanya. Bai'an pura-pura bangun dan terjatuh sambil berkata, "Apa tadi itu? Apakah ada orang kuat atau monster yang marah hingga mengeluarkan auranya?" Tanya Bai'an pura-pura ketakutan. Jenderal tersebut menggeleng. "Itu adalah kemarahan dari seorang dewa. Aku baru pertama kali merasakan kekuatan mengerikan seperti ini. Aku yakin jika itu benar-benar dewa yang ada di dalam buku-buku kuno yang kami baca, mereka bisa terbang bebas seperti burung," kata jenderal tersebut dengan bangga saat berbicara tentang dewa. Bai'an langsung tersenyum saat mendengar itu, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pelan, agar jenderal itu tidak salah paham jika melihatnya. "Memang kalian pernah melihat bentuk dewa itu seperti apa?" tanya Bai'an sambil berusaha menahan tawa. Bentuk dewa sangat indah, mereka sangat tampan, bahkan ketampanannya tidak bisa diucapkan oleh kata-kata.
bahkan Dewi pun begitu, kata jenderal tersebut dengan suara yang tinggi. Apakah bentuk dewa itu seperti ini? Bai An langsung membuka tudungnya, sambil mengeluarkan sebuah senyum sederhana. Wus, sebuah angin kecil langsung berhembus ke wajah jenderal itu. Kini jenderal itu terdiam sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah 2 menit berlalu barulah jenderal itu tersadar. Dewa, teriak jenderal itu ingin bersujud, namun dengan cepat Bai An menekannya agar kakinya tidak jatuh ke tanah sambil berkata, "Dewa yang baik tidak mungkin membiarkan seseorang berlutut," kata Bai An mengeluarkan sedikit senyum licik, sambil mengenakan tudungnya kembali. Hati jenderal itu langsung luluh. Jenderal itu pernah membaca buku kuno tentang dewa di perpustakaan kerajaannya. Jika ada seorang dewa yang baik, ada juga dewa yang jahat. Jenderal itu merasa senang bisa bertemu dengan dewa yang baik. Terlebih lagi, jenderal yang bernama Miring itu melihat Bai An melebihi perkiraannya. Apakah? Belum selesai Miring menyelesaikan ucapannya, Bai An sudah mengangkat tangannya. "Benar, yang tadi itu aku," kata Bai An dengan jujur. Bai An kembali berkata, "Jangan beritahu yang lainnya bahwa aku adalah seorang dewa, perlakukan saja aku sebagai tahanan seperti tadi." Miring langsung tertegun, hatinya kini mulai bimbang. Jika ia memperlakukan Bai An seperti seorang tahanan, ia takut nanti ada beberapa prajurit yang memprovokasinya saat sampai ke kerajaan. Hal itu bisa menyebabkan kemusnahan bagi kerajaannya. Tapi jika ia tidak mengikuti keinginan Bai An, Miring takut Bai An nanti akan marah. Bai An yang melihat wajah Miring yang ragu-ragu langsung menepuk pundak Miring. "Jangan takut, aku tidak seperti yang kau bayangkan," kata Bai An tersenyum lembut. Miring langsung tersadar dan mengangguk patuh. "Baiklah dewa," kata Miring terlihat bersemangat. "Terima kasih, kalau boleh tahu siapa namamu?" tanya Bai An. "Nama klanku Mehi dan nama panggilanku Ring," jawab Miring lalu menambahkan. "Tidak perlu berterima kasih, sebuah keberkahan bagiku untuk bertemu dan mengikuti keinginan dewa," kata Miring. "Semoga yang mulia dewa mau membantu krisis kami nanti di sana," gumam Miring hati penuh harap. Bai An langsung tersenyum saat mendengar isi pikiran Miring. Bai An bisa membaca isi pikiran seorang dengan tingkat alam fana dan immortal. Hanya untuk setengah dewa dan seterusnya ia masih belum mampu. Setelah bicara sebentar untuk memberitahu Miring agar tidak memberitahukan siapapun identitasnya, mereka berdua langsung kembali. Tapi sebelum kembali, Bai An memulihkan energi Miring. Tep-tep, Bai An dan Miring melangkah santai saat muncul dari semak-semak. Pandangan pertama Bai An dan Miring saat ia sampai adalah para prajurit yang masih lemah kini terbaring pingsan, dan ada yang terluka, tapi untung saja tidak ada yang memakan korban tadi saat Bai An menerobos. Terlebih Bai An juga sudah semampunya menekan auranya agar tidak keluar lebih dari 50%. "Jenderal Ring, apa yang terjadi? Dan juga kenapa kau terlihat baik-baik saja? Padahal aku merasakan aura mengerikan itu berasal dari sana," tanya salah satu temannya yang jadi jenderal. Terlihat jenderal tersebut berusaha memenahan rasa sakit di dadanya. "Bilang pada mereka semua, kamu akan menyembuhkan mereka satu persatu. Kau berpura-pura saja mengalirkan energimu, nanti aku akan membantumu menyembuhkan mereka semua," kata Bai An melalui telepati. Miring langsung terkejut saat mendengar suara Bai An di dalam kepalanya. "Benar-benar seorang dewa," gumam Miring terkagum-kagum. "Hei, Jenderal Ring, kau kenapa tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila?" kata Jenderal Waras dengan bingung melihat tingkah sahabatnya ini. Itu karena aku berpikir apakah akan menyembuhkan kalian sekarang atau nanti, karena aku satu-satu yang masih kondisi prima, terlebih energiku masih 100%, kata Miring mencari alasan. Waras semakin bingung. "Kapan kau bisa memulihkan energi orang dengan energimu? Perasaan kau masih belum bisa. Hanya raja dan panglima besar saja yang bisa," tanya Waras sedikit curiga, jika Miring selama ini menyembunyikan kekuatannya. "Hehehe, Waras, apakah kau bapakku sehingga aku harus memberitahumu jika aku bisa memulihkan seseorang?"
atau menyembuhkan seseorang, kekeh Mehiring dengan nada sedikit mengejek. Waras langsung mendengus ringan, sambil melirik ke arah para prajurit yang masih baru bergabung. "Jika memang kau bisa memulihkan kami, maka buktikanlah," kata Waras dengan nada sedikit kesal. Mehiring langsung melirik ke arah semua orang, lalu pandangannya ke arah Bai An. Bai An langsung mengangguk ringan agar orang-orang ini tidak curiga. Melihat Bai An mengangguk, dengan percaya diri Mehiring berkata, "Kalian semua bisa berbaris, aku akan membantu kalian memulihkan energi kalian yang habis sekaligus menyembuhkan kalian." Mendengar teriakan Mehiring, mereka semua berusaha bangun lalu berbaris, walau mereka ragu, namun tidak ada yang berani membantah seorang jenderal. Yang pertama maju adalah Waras. Mehiring langsung menggerakkan tangannya ke punggung Waras, setelah ia menyuruh Waras membalikkan badannya. Bai An dengan santai menembakkan energinya yang tidak dapat dilihat oleh orang awam. Wus, Waras langsung merasakan energi yang berlimpah di tubuhnya. Tentu ia sangat terkejut, namun ia menghilangkan rasa terkejutnya dengan mengolah energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tak sampai 1 menit, Waras langsung pulih seperti sedia kala, bahkan ia kini meningkat 1 tingkat penuh. Mehiring yang melihat itu langsung bersemangat, ia juga ingin meningkatkan kekuatannya seperti Waras, tapi Mehiring saat ini sedang melakukan tugasnya, jadi ia berpikir untuk mementingkan para prajurit terlebih dahulu. Waras yang saat ini sudah pulih menatap Mehiring dengan seksama, bahkan wajah Waras tanpa sadar tinggal beberapa inci dari wajah Mehiring. "Bro," Mehiring langsung memukul kepala Waras sambil berkata, "Aku ini laki-laki sejati, jangan bertindak berlebihan," dengus Mehiring. Waras langsung mengerutkan keningnya, karena Mehiring salah mengira maksud Waras menatapnya tadi. Aku hanya heran saja, tiba-tiba saja kau bisa menyembuhkan orang, terlebih lagi kau juga meningkatkan kekuatanku dengan pesat, bahkan aku hampir setara dengan jenderal besar terkuat," kata Waras mendengus kesal. "Hehehe, itulah aku, tapi aku mengingatkanmu untuk tidak memberitahu orang-orang masalah ini, termasuk kalian juga," kata Mehiring dengan nada serius menatap ke arah para prajurit. Waras dan para prajurit mengangguk patuh, mereka juga saat ini bersemangat karena tidak sabar untuk pulih, mereka juga berharap kekuatan mereka meningkat seperti jenderal mereka. "Ayo maju satu-satu," kata Mehiring dengan santai. Satu persatu prajurit tersebut langsung maju dengan tertib. Mereka semua disembuhkan dengan cepat, dan tingkat kultivasi mereka juga ditingkatkan sangat tinggi. Para prajurit tentu saja senang, karena saat ini kekuatan mereka setara prajurit elit senior, bahkan beberapa di antara mereka setara komandan. Setelah semuanya selesai, Mehiring langsung menyuruh semuanya memulihkan kekuatan baru mereka. Tanpa membantah, mereka semua langsung menurut begitu saja. Setelah melihat Waras dan para prajurit baru sudah pergi, Mehiring dengan cepat berlari ke arah Bai An. Setelah sampai, Mehiring langsung membungkuk dengan sehormat mungkin. Bai An terkekeh saat melihat wajah Mehiring yang terlihat memelas. Dengan santai Bai An melambaikan tangannya sambil berkata, "Seraplah energi itu secara perlahan-lahan, jika kau menyerap semuanya secara langsung, aku takut tubuhmu akan meledak." Dengan cepat Mehiring duduk dan menyerap energi itu secara perlahan-lahan. 3 hari telah berlalu, kini Mehiring dan Waras melanjutkan perjalanannya. Namun ada yang aneh di perjalanan tersebut. Waras selalu bertanya-tanya apakah Mehiring itu laki-laki normal atau bukan. Bagaimana Waras tidak berpikir seperti itu, karena saat ini Mehiring selalu menempel di dekat Bai An seperti takut kehilangan sesuatu. "Hei, Mehiring, kenapa kau selalu menempel di dekat tahanan tersebut?" tanya Waras lalu menambahkan, "Jangan-jangan, wos, pletak." Belum selesai Waras menyelesaikan ucapannya, Mehiring sudah di depan Waras memukul kepalanya. Kau ini memukul tidak bilang-bilang lebih dulu, agar aku bisa bersiap menghindarinya," dengus Waras sambil mengelus-elus kepalanya. Para prajurit yang melihat tingkah kedua jenderal tersebut langsung tertawa, tapi mulut mereka disumpal menggunakan kedua tangan,
agar suara tawa mereka tidak didengar. Sementara Bai An menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua pasangan sahabat ini. Kau ini bertanya yang tidak-tidak, aku menjaga tahanan tersebut agar ia tidak melarikan diri, dengus Mehiring, ia lalu menambahkan. Kau tahu jika ia ternyata adalah mata-mata terus Raja tahu kita tidak menjaga dengan benar, maka Raja akan menghukum kita dengan berat. Terdengar suara dengusan dari hidung Mehiring. Waras yang mendengar itu, mau tak mau harus percaya kepada Mehiring, karena ucapan Mehiring ada benarnya juga. Bai An langsung terkekeh saat mendengar alasan Mehiring yang cukup logis. Dia mirip dengan Duan Du yang cerdik beserta sedikit licik. Gumam Bai An dalam hati. Mereka kini terus melanjutkan perjalanan berhari-hari, melewati beberapa desa dan kota-kota kecil. Saat para penduduk melihat pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Waras dan Jenderal Mehiring, semua penduduk langsung bersemangat sambil berseru memberikan semangat. Bai An menyadari jika kerajaan tempat ia ini cukup tentram, tapi di balik itu ada bahaya yang mengintai kerajaan ini. Bai An mengetahui jika ada mata-mata yang selalu mengawasi pasukan yang dipimpin kedua jenderal ini, tapi ia hanya diam karena belum tahu masalah apa itu. Bai An tak ingin membunuh manusia awam, berbeda dengan kultivator setengah abadi dan dewa abadi, karena itu cukup beresiko menurut Bai An. 1 bulan berlalu, saat ini Bai An melangkahkan kakinya di sebuah kota yang sangat besar dan megah. Kebanyakan orang-orang yang Bai An lihat adalah manusia biasa, hanya beberapa seorang kultivator alam fana. Tep-tep, saat Mehiring dan Waras muncul di gerbang kerajaan, sebuah teriakan terdengar keras. Jenderal Wa dan Jenderal Mehi datang, bukan pintunya, teriak seorang prajurit yang ada di atas sebuah benteng untuk memantau situasi. Dengan cepat gerbang terbuka lebar, Mehiring dan Waras langsung membagi tugas. Mehiring bertugas membawa Bai An menghadap kepada Raja, dan Waras membawa para prajurit ke markas prajurit untuk istirahat. Setelah itu Waras nanti akan menyusul. Mereka lalu berpisah. Saat ini Bai An dan Mehiring berjalan santai. Saat melihat Bai An dibawa menggunakan rantai, beberapa prajurit elit mengerutkan keningnya, namun tidak ada sama sekali yang mengejek maupun mencibir. Hal inilah yang membuat Bai An kagum terhadap cara Raja Kerajaan Naga Langit memimpin, karena jika rajanya baik dan tegas, maka para pengikutnya pasti akan mengikuti perilaku rajanya. Tapi pasti ada beberapa pengkhianat yang berencana ingin menggulingkan kerajaan. Namun sampai saat ini Bai An masih belum menemukan orang yang seperti itu dalam perjalanannya menuju istana. Tep-tep, saat melihat Mehiring membawa tahanan, prajurit itu langsung membuka pintu sambil membungkukkan badannya kepada Mehiring. Mehiring langsung melambaikan tangannya santai sambil berkata, "Apakah Yang Mulia ada di dalam?" Mendengar Mehiring bertanya, prajurit elit tersebut langsung menjawab, "Saat ini Yang Mulia sedang melakukan rapat bersama para jenderal dan menteri kerajaan tentang masalah penyerangan yang dilakukan oleh 3 kerajaan lainnya." Mehiring langsung mengangguk lalu membawa Bai An masuk. Apakah perasaanku saja atau memang benar jika Jenderal Mehi terlihat sangat hormat kepada tahanan tersebut? Gumam prajurit elit tersebut bingung lalu menambahkan. Memang benar-benar Jenderal Mehiring yang selalu bertingkah aneh, apalagi saat bersama Jenderal Waras. Tep-tep, saat mendengar langkah kaki, semua jenderal, menteri maupun petinggi kerajaan yang sedang rapat, langsung mengalihkan kepalanya melihat siapa yang datang. Saat mereka melihat jika Jenderal Mehiring yang datang, semua yang ada di ruangan rapat langsung menyapa Jenderal Mehiring, sambil bertanya siapa tahanan ini. Sementara Raja Kerajaan Naga Langit kini sedikit tertegun, saat melihat tingkat kekuatan Mehiring yang melebihi tingkat kultivasi panglima terkuat kerajaan ini, bahkan Raja Kerajaan Naga Langit berpikir, apakah mampu menang melawan Mehiring jika bertarung duel saat ini atau tidak. Selamat Jenderal Mehi, aku tak menyangka jika aku hanya menugaskanmu bersama Jenderal Waras, untuk membawa prajurit baru mengenali alam sekitar, tapi saat kau kembali kini kekuatanmu meningkat dengan sangat mengerikan, bahkan aku kini berpikir apakah mampu menang melawanmu atau tidak, kata Raja Kerajaan Naga Langit yang bernama Hebat.
Yang Mulia He terlalu melebih-lebihkan, kekuatanku ini tidak seberapa, kata Mehiring merendahkan dirinya. Sementara para jenderal, menteri, petinggi kerajaan maupun panglima besar yang awalnya bingung kini tersadar, saat melihat tingkatan kekuatan Mehiring, hanya beberapa saja dari mereka yang bisa melihatnya, dan yang lain hanya bisa merasakan. Mereka semua langsung kagum lalu mengucapkan selamat kepada Mehiring. Tak ada dari mereka semua yang iri, atau berniat jahat saat melihat kekuatan Mehiring meningkat pesat. Bahkan Raja Hebat pun ikut senang dan mengeluarkan senyum tulus. Tep-tep, hihi, aku juga ikut meningkat Yang Mulia, lihatlah, kata Waras mengeluarkan auranya sedikit. Mereka semua langsung senang, karena kini mempunyai kekuatan untuk melawan ketiga kerajaan yang selalu menekan mereka. Setelah bicara panjang lebar mengenai perjalanan mereka, Mehiring langsung tersadar jika ia melupakan Bai-an saat ini. Raja Hebat yang menyadari perubahan wajah Mehiring, ikut melirik ke arah kemana mata Mehiring memandang. Saat Hebat melihat Bai-an, ia langsung tersadar jika tadi Mehiring membawa tahanan. Apakah ia mata-mata Jenderal Mehi? Tanya Raja Hebat. Mehiring menggelengkan kepalanya. Bukan Yang Mulia. Suatu saat nanti Yang Mulia akan tahu siapa dia, dan aku hanya meminta Yang Mulia melepaskannya saja, karena tanpa izin Yang Mulia, aku tak berhak melepaskan tahanan sembarangan. Raja Hebat langsung mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban Mehiring. Setelah merenung beberapa saat, ia kini melirik ke arah Bai-an dan melihat Bai-an dari atas sampai bawah. Menyadari Bai-an seperti manusia biasa, Raja Hebat langsung mengangguk. Baiklah, untuk saat ini aku percaya kepadamu Jenderal Mehi, kata Raja Hebat lalu menambahkan. Tapi tetap awasi dia, mungkin saja dia mata-mata yang dikirim oleh salah satu dari 3 kerajaan. Mehiring langsung mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih Yang Mulia, kata Mehiring sedikit membungkuk. Sementara Bai-an kini sedang mengerutkan keningnya, karena menurutnya tidak ada yang spesial dari Raja Hebat, tapi mengapa para jenderal dan seluruh orang-orang yang ada di Kerajaan Naga Langit sangat baik dan terbuka, terlebih hati mereka sangat murni. Itulah yang Bai-an lihat selama perjalanannya saat melihat orang-orang yang ia temui. Setelah Mehiring dan Hebat bicara sebentar, mereka melirik ke arah para petinggi kerajaan yang sibuk bicara dengan waras. Raja Hebat langsung berkata dengan suara yang sedikit lebih tinggi. Baiklah, kita lanjutkan rapat kita terlebih dahulu. Untuk masalah Jenderal Mehi dan Jenderal Ras, mengapa ia bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat, kita bahas nanti saja. Atau jika mereka ingin merahasiakannya, itu bukan hak kita untuk memaksa mereka untuk memberitahukan kepada kita tentang cara mereka dalam meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu, seluruh orang yang ada di ruangan tersebut langsung kembali ke tempatnya. Setelah melihat semuanya kembali dan terlihat tenang, Raja Hebat mulai berkata, untuk masalah perbatasan wilayah utara, mungkin aku percayakan kepada Jenderal Sarung dan Jenderal Karung, karena saat ini kita memiliki 2 kekuatan tambahan, jadi aku akan menugaskan 2 jenderal di setiap perbatasan. Sarung dan Karung langsung mengangguk dengan senang. Kedua bersaudara itu tentu senang, karena baru kali ini mereka ditugaskan bersama. Setelah itu Raja Hebat kembali menugaskan semua jenderal, dan beberapa rencana termasuk memata-matai musuh, kapan mereka akan menyerang. Mehiring yang mendengar itu langsung mengangkat tangannya. Aku sendiri akan memata-matai musuh ke istana kerajaan musuh, sambil mencoba membuat kekacauan nanti, agar mereka tahu jika kerajaan Naga Langit tidak bisa dianggap remeh, kata Mehiring. Semua orang langsung mengangguk, sementara Raja Mehiring langsung berkata, apakah kau yakin Jenderal Mehi, walau kau kuat aku takut nanti kau terkena jebakan musuh. Hehe, Yang Mulia tenang saja, karena aku sudah merencanakan ini dari dulu, saat inilah waktunya bagiku bertindak, kekeh Mehiring. Raja Hebat langsung mengangguk menyetujui keinginan Mehiring. Setelah itu diskusi rapat berlanjut lagi. Bai-an yang mendengar kata-kata Mehiring dari tadi tak bisa untuk tidak terkekeh. Benar-benar astuti asli tukang tipu. Sama seperti Duandu dan diriku,
kekeh Bai An dalam hati. Cukup lama mereka berdiskusi, mereka semua langsung keluar setelah diskusi selesai. Tep-tep, saat ini Bai An dan Mehiring berjalan ke kediaman Mehiring. Saat melihat gerbang besar bertulis klan Mehi, Bai An mengangguk santai. Selamat datang di klan Mehi, Dewa, kata Mehiring mempersilahkan Bai An masuk lebih dulu. Bai An dengan santai melangkahkan kakinya masuk lalu disusul Mehiring dari belakang. Tep-tep, setelah masuk, Mehiring langsung membawa Bai An ke ruang pertemuan klan Mehi. Sementara di tengah hutan berapi saat ini Tulong, Bolong, Duan Du dan anggota klan Du saat ini sedang makan sambil menunggu kedatangan Bai An. Ini sudah 5 menit, tapi kenapa Tuan Muda belum datang? Tanya Tulong melirik ke arah Duan Du. Kenapa kau bertanya kepadaku? Bukankah kau lihat jika kita selalu bersama dan disuruh menunggu? Dengus Duan Du. Duan Du juga terlihat khawatir, ia takut kakaknya menemui masalah, karena Duan Du tahu jika Bai An sedang mencari sumber masalah hawa panas ini. Untuk Bolong, ia terlihat santai-santai saja sambil mengedarkan kesadarannya. Apakah kalian tidak menyadari? Jika kalian mengedarkan kesadaran kalian, maka seperti ada penghalang yang menghalanginya, itu yang membuat kita tidak bisa merasakan apapun. Kata Bolong melirik ke arah Tulong dan Duan Du. Duan Du mengangguk, tentu saja ia tahu karena ini penyebab Bai An pergi mencari asal hawa panas ini. Lebih baik kita tunggu saja selama 1 atau 2 hari lagi, mungkin saja kakakku menemukan sesuatu yang cukup besar di sana, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambil tangkapan besar itu, kata Duan Du santai. Tulong dan Bolong mengangguk patuh, tak jauh dari mereka bertiga, kini Tujel sedang asik berduaan dengan Dulan. Mereka terlihat kini semakin akrab, walau Dulan lebih tua dari Tujel, tapi cinta tidak memandang usia. 1 hari telah berlalu, kini Duan Du terlihat melesat bersama Tulong. Bolong tidak ikut karena sedang menjaga Tujel dan yang lainnya. Wus-wus, tep-tep, tidak di sini, ayo cari ke tempat lain lagi, ajak Duan Du menatap tajam ke segala arah. Tulong hanya mengangguk mengikuti Duan Du. Tulong saat ini tidak bisa mencium bau aura Bai An, sehingga ia hanya bisa mengikuti arahan Duan Du. 2 hari telah berlalu kini Duan Du dan Tulong masih mencari. Terlihat Tulong baru selesai membantai beberapa binatang roh iblis yang menghalangi jalannya. Semakin masuk ke dalam semakin banyak binatang roh iblis yang kita temui, kata Tulong terlihat bersemangat. Nanti saja pikirkan pertarungan, saat ini tugas utama kita mencari di mana kakak berada, dengus Duan Du. 10 menit berlalu, tep-tep, di sana, kata Duan Du menunjuk ke arah gunung paling kecil. Aku merasa kakak masuk ke dalam celah kecil itu, tunjuk Duan Du sambil melihat celah kecil itu dengan teliti. Kenapa aku tidak merasakan hawa panas di sini ya? Tanya Tulong melirik ke arah Duan Du yang kini terlihat kesal. Bagaimana Duan Du tidak kesal? Duan Du dari tadi bicara ternyata tidak didengar oleh Tulong yang asik pada dirinya sendiri. Lebih baik kau kembali saja paman dan suruh paman Bolong ke sini, kata Duan Du menghela nafas panjang. Enak saja, dengus Tulong memayunkan bibirnya. Jika begitu ayo masuk dan jangan terlalu sibuk pada dirimu sendiri, ajak Duan Du. Tep-tep, wus. Duan Du dan Tulong langsung masuk ke dalam celah kecil tersebut. Saat muncul Duan Du berpikir hal yang sama dengan Bai An bahwa ini dimensi kecil. Setelah itu pandangan Duan Du langsung tertuju ke arah gubuk kecil tersebut. Paman Tu, kau harus menggendongku ke sana, nanti aku akan mengarahkanmu cara ke sana. Saat ini tubuh fisikmu yang paling berguna karena saat ini kita ada wilayah hukum energi spesial dan hukum gravitasi terbalik. Kata Duan Du tersenyum. Dari mana kau tahu? Tanya Tulong sambil mencoba mengeluarkan energinya namun tak bisa. Dari sana, tunjuk Duan Du dengan santai. Terlihat tangan Duan Du mengarah ke batu yang cukup besar. Tulong yang melihat itu mengerutkan keningnya, karena tidak bisa membaca tulisan itu karena sangat jelek, dan terlihat tidak beraturan. Kau bisa membaca tulisan jelek itu?
Tanya Tulong penasaran. Tentu saja bisa, itu kan tulisan kakak, kekeh Duandu sedikit menyeringai licik. Mendengar dan melihat seringai licik Duandu, Tulong langsung merasa ada yang tidak beres. Tulong langsung mendengus, lalu menarik Duandu untuk ditaruh di atas punggungnya. Tanpa menunggu lama Tulong langsung berlari mengikuti arahan dari Duandu. Di tempat Baian saat ini, terlihat Mehiring melihat ke arah ayahnya sekaligus menjadi leluhur klan Mehi. Ayah Mehiring bernama Mehiris juga ikut menatap ke arah Mehiring dengan tatapan penuh tanda tanya. Siapa orang ini? Tanya Mehiris dengan sedikit hati-hati. Mehiris berhati-hati itu karena ia melihat anaknya sangat sopan terhadap Baian. Hehe, dia adalah murid baruku ayah, kau jangan iri ya, kekeh Mehiring. Mehiris mengerutkan keningnya sambil meneliti Baian dari atas sampai bawah. Maaf jika aku tidak sopan, tapi bisakah kau membuka tudungmu itu? Tanya Mehiris dengan sedikit hati-hati. Mehiring langsung bergidik nyeri saat ia mendengar perkataan ayahnya. Dengan cepat Mehiring berdiri. Namun ia langsung duduk kembali setelah mendengar suara telepati. Dengan santai Baian membuka tudungnya. Saat Baian membuka tudungnya, Mehiris melihat anak muda yang biasa-biasa saja, tidak terlalu tampan dan tidak jelek. Mehiris langsung mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya. Aku lihat bakatmu biasa-biasa saja, tapi aku dapat melihat sebuah tekad yang besar dari matamu, aku suka itu. Kata Mehiris dengan penuh wibawa. Mehiring yang mendengar itu langsung menyumpal mulutnya menahan tawa, kata-kata ayahnya ini sangat lucu menurutnya. Untung Baian adalah orang baik, jika orang berhati panas, maka klannya mungkin akan menjadi puing-puing dalam beberapa detik. Sementara Baian tersenyum sederhana sambil berkata, terima kasih leluhur. Mehiris langsung melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih, di kerajaan ini semuanya sama derajatnya, mau tua, muda. Di sini juga tidak ada yang saling membenci atau merasa iri, dan juga walau semua sama, kami juga tetap butuh pemimpin agar semuanya terkendali. Kata Mehiris. Baian yang mendengar itu merasa tertarik, ia langsung bertanya. Sejarah berdirinya kerajaan Naga Langit ini bagaimana leluhur? Aku melihat semuanya memiliki hati yang tulus. Dulu kerajaan Naga Langit ini bernama Kerajaan Lembah Berapi. Di kerajaan Lembah Berapi ini selalu saja ada perang memperebutkan kekuasaan klan, memperebutkan tahta, bahkan kebanyakan penduduk kerajaan ini, kebanyakan adalah perampok dan bandit yang selalu merampok kerajaan sebelah. Jawab Mehiris mengingat masa lalu, ia kemudian melihat ke arah Baian yang sangat hikmat dalam mendengarkan. Kemudian pandangan Mehiris ke arah Mehiring yang terlihat sudah bosan mendengar itu, bahkan Mehiring tanpa sungkan menguap di depan ayahnya. Tapi saat terjadinya kekacauan besar-besaran di kerajaan Lembah Berapi ini, ada seorang pemuda yang sangat tampan memiliki bola mata biru, berambut biru datang ke kerajaan ini. Walau ia terlihat terluka parah, namun ia tetap saja sangat kuat hingga menghentikan kekacauan ini dalam waktu 1 tahun. Saat itu adalah waktu terakhirnya bernafas sebelum kematiannya, tapi sebelum beliau mati, beliau memberikan pesan kepada seluruh penduduk kerajaan Lembah Berapi sekaligus mengubah namanya. Pesan sekaligus amanat itulah yang membuat kami dulu yang telah menjadi leluhur tersentuh, dan keturunan kami juga dengan sendirinya dari lahir sudah memiliki hati yang murni tulus, hingga dewasa pun memiliki hati yang tulus. Entah mengapa itu bisa terjadi, padahal kami tidak pernah mengajari keturunan kami cara menjadi orang baik. Kata Mehiris tersenyum senang saat Baian masih mau mendengar ceritanya. Pesan apa itu? Tanya Baian penasaran, ia kini tidak bisa untuk menahan rasa penasarannya. Putih yang berarti kesucian, teratai yang berarti kebersamaan, jika disatukan menjadi teratai putih artinya kekeluargaan, walau berbeda klan, kami diajari cara saling berbagi rasa sedih dan senang bersama, dan untuk nama kerajaan barunya adalah Kerajaan Naga Langit, yang artinya jika kami bersatu, maka kami akan kuat seperti naga yang selalu berkuasa di atas langit. Jawab Mehiris. Baian yang mendengar itu langsung tersenyum, ia tahu arti sebenarnya dari makna teratai putih ini,
kakaknya Bai En lah yang telah memberitahukan ini kepadanya. Bai En juga tersenyum karena ia tahu jika orang yang dimaksud adalah kakeknya. Kalau boleh tahu, di mana makam orang yang leluhur maksud? Tanya Bai En dengan sedikit semangat. Mehiris yang mendengar itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Beliau menghilang sebelum nafas terakhirnya. Ia juga berpesan akan ada orang yang mencarinya ke sini, jawab Mehiris. Sedangkan untuk ketiga kerajaan yang selalu menyerang kerajaan Naga Langit, mereka ke sini untuk membalas dendam, kata Mehiris memberikan informasi tambahan. Sedangkan Mehiring yang mendengar itu kini membulatkan matanya, ia menatap Bai En dengan teliti, walau Bai En mengubah wajahnya, Mehiring tahu jika orang yang ayahnya maksud kini sangat mirip dengan Bai En. Apakah orang yang ayah maksud itu dewa baik hati ini ya? Gumam Mehiring kini memiringkan kepalanya. Sementara Bai En langsung menganggukkan kepalanya sambil menatap ke arah luar klan Mehi. Kenapa mereka lama sekali sampai? Gumam Bai En sudah dapat menebak jika Duan Du pasti akan menyusulnya, sehingga ia menulis cara menghadapi hukum yang ada di dimensi kecil yang mereka masuki. Bai En tak tahu jika di luar sana waktu masih beberapa hari berlalu setelah kepergiannya. Jika ia tahu, maka ia akan kagum terhadap Duan Du yang pintar dalam mencari jejaknya. Jauh dari luar kerajaan Naga Langit, kini Duan Du dan Tulong sedang bermain-main bersama kumpulan prajurit dari kerajaan Lembah Naga. Para prajurit kerajaan Lembah Naga ini sebenarnya berniat menyerang perbatasan kerajaan Naga Langit dan kerajaan Lembah Naga, namun naas mereka bertemu Tulong yang gila dalam bertarung. Hehe, masih unyu-unyu kau sudah memiliki niat membunuh, kekeh Tulong menertawakan jenderal kerajaan Lembah Naga. Siapa kau sebenarnya? Aku yakin kau bukan dari kerajaan Naga Langit, kata jenderal tersebut dengan arogan menatap tajam ke arah Tulong. Jenderal tersebut lalu menambahkan, jika benar kau bukan dari kerajaan Naga Langit maka pergilah, mumpung suasana hatiku sedang baik, jika tidak, aku akan mencincangmu hidup-hidup. Aku takut sekali, mohon berilah pengampunan padaku, kata Tulong bergidik ketakutan. Jenderal itu langsung menyeringai arogan sambil membusungkan dadanya. Ia berkata, potong tangan kananmu lalu berikan semua hartamu, setelah itu kau harus merangkak pergi dari sini. Tulong yang mendengar itu langsung tertawa seperti orang gila. Hahaha, hua. Baru kali ini ada yang berani bicara seperti itu padaku, terlebih lagi hanya seekor lalat kecil yang bicara begitu padaku, kata Tulong mulai dingin. Duan Du yang duduk santai memilah-milah hartanya langsung memasukkan semua hartanya, kemudian dengan cepat melesat menjauh dari Tulong. Wus! Aura Tulong langsung keluar dan ia melayang, menatap jenderal beserta para prajurit kerajaan Lembah Naga. Hutan tersebut langsung bergetar hebat, pohon-pohon di sana langsung melayang-layang layaknya terkena angin topan. Semua prajurit tanpa terkecuali langsung mati saat terkena aura Tulong. Sementara jenderal itu kini merangkak, dengan tubuh yang sudah hampir hancur, jiwanya pun sudah hampir hilang sepenuhnya. Dengan santai Tulong menembakkan energinya untuk memulihkan jenderal tersebut. Setelah sembuh jenderal tersebut kini menatap Tulong seperti malaikat pencabut nyawa, tubuhnya kini tetap merangkak tanpa bisa berdiri, kakinya seperti hilang keinginan untuk berdiri. Ampun dewa, kata jenderal tersebut berusaha untuk meminta ampun. Tapi Tulong hanya terkekeh kecil. Mana keberanianmu itu, kata Tulong sambil menjentikkan jarinya. Crash! Suara teriakan langsung menggema setelah tangan dan kaki jenderal tersebut hancur. Tulong langsung menyembuhkan jenderal tersebut, lalu menyiksanya lagi, hingga terlihat jenderal itu seperti tidak memiliki niat untuk hidup lagi. Jenderal tersebut hanya bisa menunduk dengan wajah penuh ketakutan. Tulong langsung menyeringai saat melihat ekspresi jenderal tersebut. Saat Tulong ingin membunuh jenderal tersebut, Duan Du langsung muncul. Tep-tep, dia akan berguna, jangan dibunuh dulu, kata Duan Du dengan nada santai. Tapi Tulong yang melihat ekspresi Duan Du langsung mengingat Bai En yang begitu juga. Baiklah kalau itu maumu,
kata Tulong sambil melirik ke arah sekitar. Tulong langsung tersenyum kecut saat melihat area sekitar yang sudah hancur, padahal tadi tempat tersebut sangat indah. Sudahlah, ayo kita pergi, aku sudah merasakan keberadaan kakak yang tidak jauh dari tempat kita, kata Duan Du dengan tersenyum kecil. Tulong langsung mengangguk, lalu tangannya menembakkan benang energi untuk membawa jenderal itu. Wus, Duan Du dan Tulong langsung menghilang. Di klan Mehi, saat ini Bai An dan Mehi Ring sedang duduk bersama menunggu seseorang. Tep-tep, kakak kenapa kau mengganggu kultivasiku? Dengus seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Padahal aku sedikit lagi akan menerobos batasanku yang selama ini tak bisa aku tembus, dengus adik Mehi Ring yang bernama Mehikir. Mendengar suara kesal adiknya saat masuk, Mehi Ring langsung melirik ke asal suara sambil mengeluarkan giginya tersenyum. Hehehe, itu tidak masalah, aku bisa meningkatkan kekuatanmu jauh dari yang kau bayangkan, kata Mehi Ring dengan nada suara percaya diri. Mehikir langsung melihat ke arah kakaknya dengan seksama, sambil memiringkan kepalanya. Tangan Mehikir langsung secara spontan memegang kening kakaknya sambil berkata, "Apakah kau sakit kakak?" tanya Mehikir tanpa dosa. Mehi Ring langsung mendengus saat mendengar itu. Sementara Bai An kini tertawa dalam hati, saat mendengar pertanyaan polos Mehikir. "Kau ini, apa mau aku kebiri hidup-hidup?" dengus Mehi Ring. "Hehehe, aku hanya penasaran saja kenapa kau tiba-tiba menjadi seperti ini, biasanya kau adalah orang yang paling," Mehikir langsung menyumpal mulutnya, agar tidak meneruskan kata-katanya. Sementara Mehi Ring langsung bangun. "Apahah, coba katakan apa?" kata Mehi Ring ingin memukul kepala adiknya. Tidak ada, aku baru sadar jika ada orang di sini," kata Mehikir melirik ke arah Bai An. Ehem, siapa orang ini kakak?" tanya Mehikir langsung mengubah nada suaranya menjadi lebih sopan. Gantian ada orang kau bersikap sopan." "Jika tidak ada orang kau sangat membuat aku kesal," dengus Mehi Ring. "Dia adalah murid baruku, namanya adalah Bai An," kata Mehi Ring memberitahu Mehikir. Mehikir langsung mengangguk santai, setelah itu mereka bertiga langsung mengobrol santai. Tep-tep, aura kakak ada di sini, kata Duan Du sambil menunjuk ke arah klan Mehi. "Ayo, kita langsung masuk saja," kata Tulong langsung melesat ke tempat Bai An. Duan Du langsung mengikuti. Wus, tep-tep, Bai An yang merasakan Duan Du dan Tulong ke sini, langsung menghilang dari tempatnya. Wus, Bai An muncul bertepatan dengan munculnya Duan Du dan Tulong. "Oh, aku tak mengira jika kekuatan kalian meningkat sangat pesat setelah masuk ke dunia ini," kata Bai An. "Hehehe, energi di sini sangat berlimpah, tentu saja kami memanfaatkannya tanpa membuang waktu." Kekeh Tulong kini memiliki kekuatan melebihi Dewa Raja Tinggi, sedangkan Duan Du berada di tingkat Dewa Raja Tinggi bintang 1 awal. "Benarkah? Aku menduga jika dunia ini adalah titik-titik putih yang ada di peta yang kakak temukan itu," kata Duan Du langsung memegang dagunya. Bai An mengangguk. "Pemikiran kita sama, tapi mengapa orang-orang yang ada di dunia ini tingkat kultivasi mereka hanya di alam fana? Itulah yang akan kita pecahkan," kata Bai An santai. Duan Du langsung mengangguk. "Terus, apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil?" tanya Tulong terlihat bersemangat. Bai An tidak menjawab, melainkan menatap ke arah orang yang Tulong bawa. "Hehehe, kau pintar juga membawa umpan untuk kerajaan naga langit," kekeh Bai An sedikit menyeringai kejam. Duan Du dan Tulong langsung ikut menyeringai kejam. Untuk jenderal tersebut, walau ia mendengar pembicaraan mereka, ia sama sekali tidak menjawab atau menimpali, karena ia saat ini seperti mayat hidup. Setelah itu Bai An langsung menembakkan energinya, menggunakan jari telunjuknya ke arah kening jenderal itu. Wus, tiba-tiba jenderal tersebut tersadar dan jiwanya langsung pulih. Saat jenderal tersebut sadar, pandangannya langsung mengarah ke Tulong. Tubuh jenderal itu langsung bergetar hebat saat melihat senyum Tulong yang sangat mengerikan baginya. "Ah, ampuni aku dewa,
Aku rela melakukan apa saja asal Anda mengampuniku, kata jenderal tersebut terbata-bata. Tulong langsung melambaikan tangannya santai, terlihat seperti mengikuti gaya Bai-an. Kau hanya cukup kembali dengan mengacau di kerajaanmu, dan hasut semua orang di sana agar saling berperang satu sama lain, kata Tulong santai. Bai-an dan Duan Du yang melihat kelakuan Tulong langsung mengerutkan keningnya. Tapi kekuatan saya tidak cukup untuk melawan mereka jika saya ketahuan, kata jenderal tersebut berusaha memberanikan diri. Mana kau pilih, aku apa mereka yang ingin menyiksamu, kata Tulong dengan dingin. Aku akan pergi melaksanakan tugas yang mulia dewa, kata jenderal tersebut dengan cepat. Tulong langsung tersenyum bangga, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Bai-an dan Duan Du yang kini menatapnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.